Rabasyakaralam. Kiaralababasiri. 1, 2, 3, lepas. Angkat tangan. Dia tahu masalah, dia tahu semuanya. Saya berdoa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3. Izin. Terima. Terima. Urapan Tuhan bekerja atas kalian semua. Urapan Tuhan bekerja. Urapan Tuhan mengalir atas kita semua. Oh, yemeraka saka mayore nala. Ole obahaba yobereke. Yere baka baba baka bayoko. Kita sangat terus sejenak. Terima kasih Tuhan. Kita
dianjurkan Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapak. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur dan terima kasih atas lawatan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan kami melihat kebaikan-Mu sangat luar biasa. Sehingga pada pagi hari Tuhan kami dapat terkumpul dalam kekuatan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa waktu dan kesempatan yang baik ini. Sehingga kami Tuhan melihat kebaikan-Mu dapat bersyukur, dapat mengucapkan terima kasih atas segala sesuatu yang sudah Tuhan perbuat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan melawat anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu pada pagi hari ini. Dan semua jemaat-Mu yang hadir pada saat hari ini biarlah mendapat lawatan dari Tuhan. Sehingga mereka tidak sama datang dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami menyerahkan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan urapi mereka, pakai mereka dengan luar biasa sebagai well done singers, sebagai pemain musik. Dan demikian juga Tuhan hamba akan menyampaikan isi hati. Dan biarlah kami semua hanya cuma bersyukur dan terima kasih. Karena itu yang dapat kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu yang hadir pada saat hari ini. Apapun beban dan pergumulannya, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memberikan pemenang dan lebih daripada pemenang. Sehingga kami Tuhan dapat mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai melindungi ibadah kami ini. Menjadi satu dupa harum di hadapan-Mu. Menjadi ucapan syukur di hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Yang mau berglori, mari kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya sapa kembali lagi. Shalom semuanya. Boleh dulu dong tos kanan kirinya ucapkan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Haleluya. Haleluya. Kita mau bangkit karena Allah kita udah bangkit. Amin. Amin. Kita katakan Allah bangkit. Amin. Haleluya.
Kita mau flashback dulu. Di zaman kita masih sekolah minggu, lagu ini menceritakan kita cinta sama Tuhan Yesus. Haleluya, Bapak Ibu cinta sama Tuhan Yesus? Amin. Katakan amin. Haleluya. I love you Jesus, deep down in my heart.
Hadirat urapan kuasamu menguasai kami. Hadirat urapan kuasamu bekerja atas kami pribadi lepas pribadi. Urabashaka ya terima. Terima. Yes. Ramasyaka ya layu. Jamah lawan Shaka baba baba shikara la baba shikara da 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 da. Ya masyiku ya mataka syaya kababa. Hadirat urapan dan kuasamu Tuhan menguasai ruangan ini. Hayur ya hayulah kabasyaya kababa syaka. Hadirat urapan kuasamu Tuhan bekerja atas kami. La hayuri ohana bayuri kabaseka baba roya kabatagara labasata dadada. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang bersyukur diperdamaikan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Haleluya. Mahaba yoke bada kora labashaka baba. Oh raya kabayuri ara labashaka baba. Ura mashaka baba. Ibu, hari ini kekhawatiranmu sudah diangkat Tuhan. Ibu, ketika ini engkau sudah dilepaskan Tuhan, sehingga kau tidak lagi mengingat orang-orang yang menyakiti hati. Bapak, jangan khawatir, Tuhan sudah buka jalan bagi anak-anak muda. Ingat, engkau generasi penerus yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya atas Indonesia dan atas seluruh bumi. Ayo beah kama yuria shaka baba warala. Uriara hena kama yuria shaka ya. Uri gutang kieng kwa nombe singkara masingkara la masha. Kuasamu bekerja. Kuasamu bekerja. Kuasamu bekerja Tuhan. Ulah ya kababa. Yang sakit, angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di bagian yang sakit. In Jesus name, dalam nama Yesus, sembuh. Dengan belur-belurnya engkau sudah sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Masyaka ya ralababas. Yang berbeban berat Tuhan sudah lepaskan, Tuhan sudah bebaskan. Bahkan yang sakit hati, yang benci dendam, sudah Tuhan pulihkan. Sudah Tuhan pulihkan. Kenapa kau selalu berkekurangan? Dan kenapa kau mengeluh? Hari ini Tuhan berkata, Dia adalah gembala yang baik.
Dia akan membawa engkau ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Di situ engkau makan bersama-sama Tuhan. Dialah gembala yang baik. Tuhan Yesus ambil alih pesta anak domba Allah hari ini, supaya pesta anak domba Allah hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya dipimpin oleh Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, Sang Pemimpin pesta. Sehingga ketika ada kekurangan anggur, Tuhan akan rubah air menjadi anggur, sehingga semua kami dapat anggur yang baru. Dan pastikan bahwa engkau sudah siapkan kantong kulit yang baru, supaya anggur yang baru tidak akan tumpah, karena engkau terima dengan kantong kulit yang baru. Roh Kudus, ambil alih lidah mulut hamba-Mu, pakai aku menjadi saksi bagi mereka. Dalam satu nama Yesus yang kudus, setan sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan, roh jahat sudah dikalahkan, orang-orang kuat sudah dikalahkan, kekuatan-kekuatan tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang coba ingin berbuat jahat sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya kami ada dalam perlindungan Tuhan, dan kami yakin kalau Allah di pihak kami, siapa yang dapat lawan kami? Kami orang-orang yang ditetapkan untuk menang lebih daripada pemenang, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Hidup kami hidup yang diberkati untuk memberkati, sehingga banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan lewat hidup kami, lewat hidup kami, lewat hidup kami. Ulah kamayur ya syakaralabas. Tempat ini dalam pengawalan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu ada di tempat ini, sehingga orang yang lalu lalang, yang masuk, yang keluar, mereka dapat merasakan hadirat-Mu, urapan-Mu, kuasa-Mu begitu kuat di tempat ini, begitu deras mengalir di tempat ini. Kami percaya ada hal-hal yang tidak bisa kami kerjakan untuk menjangkau mereka, tapi Engkau sendiri Tuhan yang akan membawa Bani Kedar Nebayot untuk datang memuji menyembah, sehingga tempat ini dipenuhi kemuliaan Tuhan, dipenuhi kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang terikat dosa dibebaskan, orang-orang yang terbelenggu dengan kutuk-kutuk dibebaskan, orang yang terbelenggu dengan ikatan-ikatan dari kuasa gelap dibebaskan di dalam nama Yesus. Saya percaya Tuhan, bukan kebetulan saya ada di sini, tapi Engkau yang mengutus saya untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada mereka, supaya mereka bisa Tuhan memahami apa rencana-Mu ke depan ini untuk mereka. Dan kami yakin ketika kami bekerja sama-sama bekerja, kami lihat mujizat demi mujizat terjadi. Gereja ini makin besar dan makin besar, makin besar dan makin besar. Haleluya, 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 haleluya. Saya percaya Tuhan, Engkau pemilik tanah, Engkau pemilik semuanya yang ada, Engkau yang siapkan Tuhan. Sekali waktu saya ke tempat ini, saya melihat gereja ini sudah besar, dan penghuninya di dalam orang-orang yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Tarik jiwa-jiwa dari timur, barat, utara, selatan, suku-suku, bangsa, kaum dan bahasa berbondong-bondong datang ke tempat ini untuk mencari wajah-Mu di tempat ini. La yuma shikia rahima shaka mayuma rakata kurala baba shaka baba bayara la baba Uria shaka baba bayara la baba shaka mayuri ara la baba shaka baba bayara la baba sada da da da. Yera hina rahina lahina mayuri hala shaka baba bayana ma. Hula yera ka baba yuri hala hina ma hula hina ma sede de de. Yere ka baba baba ya da 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 la baba sada da da. Ira ka baba bayara la baba ya ga ya da 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 da. Yara yara la baba shega da 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 da. Yara 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 basse da da da. Yara bashaka baba shada da da.
Anak-anak muda, persiapkan hidupmu. Persiapkan hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan Yesus, menjadi saksinya, sehingga makin hari makin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam satu nama Yesus Tuhan kami yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang meriah, 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 yang meriah. Bangkit. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Siapa yang suruh berhenti? Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Silakan duduk. Haleluya. Luar biasa kalau saya ada di tengah-tengah saudara, karena kurang lebih sudah ada 5 kali ya Bapak Gembala, Ibu Gembala mengundang saya kemari, tapi selalu bentrok ya dengan jadwal pelayanan saya, sehingga saya nggak bisa kemari. Tapi justru ketika saya nggak diundang, saya katakan kemarin, Pak, hari ini saya ada waktu luang ya. Saya ada di Jakarta karena saya sering keluar kota juga ya. Luar biasa. Pak Gembala bilang siap ya. Dan perjalanan cukup jauh saudara ya. Perjalanan cukup jauh. Kami di ujung Soekarno-Hatta sana kemarin. Jadi ujung ke ujung ya. Luar biasa ya. Jam 3 saya sudah dibangunkan Tuhan ya. Saya berdoa. Dan jam 5 saya sebentar istirahat dan saya doa lagi. Jam 6 saya sudah harus siap-siap mandi ya, karena saya tidak mau telat gitu. Karena banyak orang-orang yang mau khotbah sampai di gereja, jemaatnya udah penuh duluan baru datang. Tapi puji Tuhan, tadi saya duluan datang di sini, baru jemaat datang. Saya nggak menduga sebanyak ini jemaat yang datang. Iya, saya pikir wah ini 5 orang nih. Ternyata jumlahnya banyak. Ini jumlahnya banyak. Kenapa saya katakan banyak? Karena memang gedungnya segini, ini jumlahnya sudah cukup banyak sekali, udah nggak muat. Jadi kalau ditambah juga orang nggak muat. Apa yang akan terjadi? Tuhan akan perbesar tempat ini. 2 tahun yang lalu saya ngomong di Kalbar, di Andeng demikian, dan setelah saya ngomong 7 bulan saya datang lagi. Gerejanya betul terbangun tanpa uang sepeser pun. Orang dari PLN datang menanyakan tentang gereja itu dan terbangun. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Dan tentu ada di tempat-tempat lain lagi ya. Di Palembang juga demikian. Saya bilang saya kemari nanti harus sudah terbangun ini. Amin. 6 bulan kemudian dia bilang, Pak, gereja sudah terbangun, sudah separuh, mau selesai. Haleluya. Tapi saya belum sempat ke sana untuk ngecek ya. Haleluya. Karena ucapan kita, kata-kata kita penuh kuasa. Amin. Ini modal kita. Modal kita ini kata-kata, ucapan. Kalau modal orang uang, itu sekali waktu dianya masih hidup, uang bisa hilang, bisa habis, bisa kebakar, bisa dicuri orang, dirampok. Tapi kalau modal kata-kata, selagi kita masih hidup, selagi bisa ngomong, semua jadi. Amin. Haleluya. Amin. Jadi, nama saya Resul Lubis ya. Ya, sepertinya ada juga yang pernah melihat. Saya juga kaget. Bapak bilang, saya sering lihat Bapak, katanya lah. Di mana lihat ya? Di YouTube katanya ya. Luar biasa ya. Jadi, nama saya Resul Lubis. Kenapa saya harus kasih tahu? Karena ada pepatah mengatakan karena tak kenal maka tak sayang ya. Iya, jangan nanti ketemu di jalan, weh gitu ya. Panggillah namanya, kan ada namanya ya. Jangan Allah. Jangan. Siapa Allahmu? Yesus. Allahku Yesus. Nah, itu benar. Kalau Allah saja itu sama dengan orang sono. Allah juga dia. Ya, Lubis pasti ya kalian sudah mulai tahu ya. Ya, latar belakang saya dari Islam ya. Puji Tuhan, tahun 1996 saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saya rasa nggak perlu saya ceritakan ya, karena memang itu panjang. Anda ketika aja di YouTube kesaksian Pendeta Resul Lubis nanti akan muncul pasti. Ya, awal mulanya saya
dan keluarga saya semuanya mengucilkan saya, bahkan ada mengucapkan kata-kata yang sangat tidak pantas. Tapi saya berdoa. Saya tahu ini live, makanya saya ngomong harus benar. Ya. Jadi saya doa. Saya doa puasa sampai 7 tahun. Tapi seminggu 5 kali. 7 tahun kemudian ibu saya lagi sholat, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan terus ayah saya, terus abang saya, terus adik saya, terus ponakan saya. Jadi dulunya hanya saya sendiri. Sekarang kami sudah 50% plus 1 pengikut Yesus. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Kisah Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Yesus Kristus maka engkau selamat dan seisi rumahmu diselamatkan. Amin. Firman pasti digenapi. Langit boleh berlalu, bumi berlalu, firman Tuhan pasti tinggal tetap, tidak bisa berlalu. Amin. Kepala penjara itu mau bunuh diri. Dia pikir semua narapidana sudah lari. Paulus bilang, jangan bunuh diri, tidak ada yang lari. Saya penggal-penggal aja ya. Ya kalau nggak suka baca kita, ini pendeta sedang ngomong apa ya? Jadi kalau saya ngomongnya betul-betul detail mungkin 7 jam nanti ya. Jadi jangan lari katanya. Terus apa yang harus ku perbuat? Dia bilang. Ya, percayalah kepada Yesus. Engkau akan selamat, seisi rumahmu pasti diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Tuhan Yesus kita. Haleluya. Jadi itu digenapi dalam hidup saya ya. Dan saya punya istri 1, punya anak 5 ya. Ini anak saya yang pertama, luar biasa. Haleluya. Saya tidak di setiap gereja khotbah cerita gini, tidak. Tapi entah kenapa tadi saya bilang ya harus saya cerita ini. Haleluya. Apalagi Bapak tadi ya ngatakan kepada saya, dia bisikin ya, Pak, Bapak mau berapa jam aja silakan. Biasanya di gereja-gereja mana Pak? 50 menit Pak ya, 45 menit Pak ya gitu ya. Amin. Ada gereja tertentu yang ngasih 1 jam itu bagus, hebat banget. Ini bilang silakan ngomong. Saya pikir saya mau ngomong apa ini? Iya kan? Iya kan? Nah, jadi saudara, ini anak saya yang pertama. Ya. Terus anak saya yang kedua juga seperti ini tingginya, ya. Anak saya yang ketiga juga hampir, karena sekarang dia masih SMP, tapi udah jelas nanti tingginya seperti ini karena kita udah lihat sekarang udah segitu tingginya. Terus anak yang keempat belum tahu karena masih kelas 2 SD, belum bisa kita prediksi. Anak yang kelima juga belum bisa kita prediksi karena baru TKB ya. Jadi belum bisa diprediksi. Karena dulu mereka ini juga selalu dihakimi oleh banyak orang. Dia katakan pasti anak bapak ini pendek nantinya. Hah? Iya. Jadi saudara, dengan penghakiman itu saya terus berdoa. Saya pukulin kaki mereka setiap hari. Panjang kakimu, panjang kakimu. Iya benar. Panjang kakimu, panjang. Iya. Saya doakan terus. Ternyata saudara, doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar. Kemana-mana saya pergi berdua sama dia, dalam negeri sampai luar negeri, selalu orang bertanya, Pak, istri bapak berarti tinggi? Enggak, istri saya segini saya. Iya. Mereka kenapa katakan istri saya tinggi? Karena anak saya tinggi-tinggi. Jadi orang heran. Iya, saudara, saya katakan kepada wanita-wanita yang mungkin nggak tinggi, ingin merubah keturunan tidak harus nikah sama orang bule, tidak, ya. Cukup Anda percaya bahwa Yesus Tuhan Allah, Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Haleluya. Luar biasa, ya. Ketika saya dipanggil Tuhan Yesus, saya dalam kondisi waktu itu, ya, dalam keadaan yang hidup dalam gelimangan dosa, ya.
Kenapa? Karena walaupun saya dulu sekolah di madrasah, sanawiyah, aliyah, tapi ketika di Jakarta, itu sekolah agama ya, sekolah agama Islam. Ketika di Jakarta, saya itu terlibat dengan pergaulan bebas. Saya harus perlu uang dan seterusnya dan sebagainya. Akhirnya semua dilakukan demi uang. 362, 363, 365. Saudara nggak tahu, tapi kalau ada yang polisi di sini pasti tahu. Iya, pasti tahu. Ya, jadi semua saya lakukan, kecuali memperkosa. Ya, memperkosa manusia saya nggak lakukan, apalagi memperkosa setan, nggak mungkin. Iya kan? Saudara, setelah saya dipanggil Yesus, ini ya, setelah saya dipanggil Yesus, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus di penjara Cipinang. Saya hanya bilang begini sama Yesus, Tuhan Yesus, kalau kau benar Tuhan, lepaskan aku dari rokok ini, dari minuman alkohol ini. Lepaskan di rokok. Kalau minuman alkohol memang agak sulit dicari di penjara waktu itu. Tapi kalau rokok gampang karena banyak yang jualan. Lepaskan aku dari rokok ini. Kalau aku merokok lagi, cabut nyawaku. Saudara, keesokan harinya saya habis makan masem ya kan. Saya beli rokok di warung. Jadi di penjara itu ada warung. Beli rokok. Pas saya isap begini ya, nggak ada orang ini di kesepian. Pas mau saya isap begini, ku cabut nyawa. Saya lihat nggak ada orang. Disitulah saya baru percaya bahwa Tuhan Yesus bisa bicara. Berikan sorak-sorak yang baik. Karena dulu waktu saya masih Islam, saya tahajud sering dulu, ya sholat juga udah pasti sering, waktu kita bersama orang tua pasti dipaksakan. Tapi saya tidak pernah dengar seperti itu. Tapi ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, saya mendengar suara itu. Banyak orang bilang audible, ya. Padahal sebenarnya setelah saya pelajari firman Tuhan, kita roh ala roh. Jadi sebenarnya bukan di sini Allah bicara, di dalam roh kita. Tapi kenapa sampai kedengaran ke sini? Saking kuatnya dia ngomong dalam roh kita sehingga kedengaran ke sini. Jadi Allah roh pasti bicara lewat roh. Nggak mungkin dia bicara lewat ini, nggak mungkin. Iya, Allah yang roh bicara lewat roh, dan roh inilah yang akan mengkonfirmasi kepikiran dan ke telinga kita ya. Makanya kalau dengar suara Tuhan terlalu kuat jangan bangga. Justru karena bandelnya kita maka dia ngomong. Kalau kita nggak bandel ya gitu aja. Iya. Tapi saking bandelnya kita, woi gitu. Itu karena saya terlalu bandel. Iya kan? Jadi puji Tuhan ya. Saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Ini adalah berkat yang terbesar. Amin. Yang saya terima sepanjang hidup saya. Dan saya berdoa buat kalian semua, kalau ada keluarga-keluarga yang juga belum menerima keselamatan dari Tuhan, kita berdoa supaya juga mereka nyusul. Amin. Haleluya. Amin. Karena lewat kesaksian saya, lewat khotbah-khotbah saya, puji Tuhan ya, saya tidak bisa hitung, tetapi sudah pasti 100 lebih orang-orang Bani Kedar Rebayot yang ikut Yesus. Dan kami terus melayani mereka. Dan Tuhan berkata sama saya, 2003 sampai 2025, maksud saya 2023 sampai 2025, kalau selalu mengikuti live saya, ya, akan terjadi satu kegerakan roh yang dahsyat. Akan terjadi satu lawatan yang luar biasa. Dan khususnya Bani Kedar Rebayot banyak yang datang kepada Tuhan. Amin. Dan orang-orang yang dulu menyangkal Tuhan, entah apapun itu agamanya, mereka akan datang kepada Tuhan. Amin. Luar biasa. Itu sebabnya kita semua harus melayani. Amin. Melayani dan melayani. Haleluya. Amin. Karena kalau kita tidak bekerja sama-sama bekerja, maka ini bisa saja ya dikerjakan Tuhan sendiri tanpa kita. Tapi begitu bahagianya kita kalau kita dipakai Tuhan untuk melayani. Amin. Luar biasa. Haleluya. Amin. Karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian, mari terus bawa mereka kepada Yesus.
Karena Kisah 4 ayat 12, tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan terkecuali nama Yesus. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran, ya, dan jalan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, ya, di ayat-ayat yang lain, barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi Yesus bilang di Yohanes 10, akulah pintu itu. Kalau ada yang lewat pintu lain, itu maling, rampok. Jadi gak ada yang bisa masuk dalam kerajaan sorga kalau tidak melalui Yesus. Haleluya. Jangan pernah kompromi. Kita harus toleransi kepada semua orang. Tapi tentang keselamatan iman kita tidak boleh kompromi. Memang jalan ke Roma banyak, tapi jalan ke sorga hanya satu, lewat Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Saya rindu semua kita ini dipakai Tuhan. Saya tahu saudara yang datang ini, saya tahu. Saya tadi mau cerita itu, Tuhan bilang jangan. Karena aku sudah panggil mereka, mari kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Tapi mereka masih mau pikul bebannya. Ada seorang ibu ya datang ke gereja. Kuserahkan, kuserahkan, kuserahkan. Gimana Bu? Segar plong. Sampai keluar pintu gereja, di mana aku taruh tadi bebanku ya? Kayaknya di sini katanya. Iya, kayaknya di pintu sebelah kiri. Diambil lagi. Ketemu pendeta di jalan, karena pendetanya naik sepeda motor kebetulan. Bu, kok agak bungkuk jalannya? Beban berat Pak. Lu tadi di gereja sudah kuserahkan. Iya Pak, sayang kau ambil lagi katanya. Jadi kalau kita bicara masalah, bicara beban, nggak selesai-selesai. Semua pasti kita punya masalah. Semua pasti kita punya beban. Tapi ketika engkau menjalankan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu, Allah pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Dia, itu hal-hal yang kecil bagi Tuhan. Bahkan bukan hanya tidak ada yang mustahil bagi Allah, tapi bagi orang percaya, Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau Lukas 1 ayat 37, itu hal yang biasa. Semua orang percaya, yang tidak percaya Yesus pun dia yakin bahwa Allah Maha Kuasa. Tetapi Markus 9 ayat 23 itu hanya ada di Alkitab, tidak ada di kitab-kitab lain. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kau ditarik Tuhan untuk menjadi sama seperti Dia. Hebat ya? Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Oke, terus kau ditarik, sehingga kau juga bilang tiada yang mustahil bagiku karena aku orang percaya. Dahsyat nggak? Amin. Dulu waktu saya dipanggil Tuhan pertama kali, saya bilang, Tuhan, saya harus makan apa? Saya harus minum dari mana? Saya harus bayar kontrakan dari mana? Masa saya harus tidur di terminal terus? Karena nggak boleh lagi buat jahat, nggak boleh lagi rampok, nggak boleh lagi curi. Mana ada duit? Ya ini terminal Pulau Gadung, terminal Cililitan, terminal Grogol. Kalau orang-orang sebaya saya yang masih hidup pasti tahu. Ya, saudara. Tapi Tuhan itu baik. Amen. Tuhan itu luar biasa. Amen. Saya ketemu nenek-nenek tua, umurnya 73 tahun waktu itu. Nenek-nenek tua ini bilang, mau nggak kau sekolah teologi? Hah? Saya lihat dari ujung rambut ke ujung kaki. Ini gembel ketemu gembel. Suruh sekolah. Saya dikasih uang 20.000, saya masih ingat. Saya dikasih uang 20.000 untuk pergi ke Surabaya. Jadi saya dari Pasar Senen. Saya masih ingat tuh kereta apinya. Kereta apinya itu di depan tuh asap. Di belakang tuh di gerbong-gerbong banyak, maaf ya, binatang-binatang. Masih ingat saya bunyinya gini. Masih ingat bunyinya gini.
Mari jajan, gak ada duit. 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 Gitu. Saya masih ingat tuh. Bunyinya seperti itu kira-kira ya. Tapi sekarang kalau saya pergi ke Surabaya atau ke Solo, ya mau iseng lah, jangan naik pesawat, jangan naik kapal terbang gitu. Naik kereta api, naik keretanya dari Gambir. Bunyinya beda saudara, gini. Sukses, 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 sukses. Artinya kereta api yang dulu nggak bisa jajan, mari jajan nggak ada duit, bisa dirubah menjadi sukses. Apalagi kita, anak-anak Tuhan, kita dirubah Tuhan menjadi orang-orang yang diberkati dan memberkati. Haleluya. Sehingga makin hari makin banyak jiwa-jiwa yang datang. Tapi kalau pulang dari gereja, terus ditanya sama orang di depan sana, dari mana bu? Kok mukanya kayak jeruk purut? Dari gereja. Saya yakin nggak tertarik orang datang, nggak tertarik orang datang ke gereja. Ya nggak mau dia tanya lagi, nggak mau tanya gereja mana, nggak mau. Apalagi mau nanya siapa Yesus, nggak mau. Orang nanya gereja aja udah nggak mau. Iya kan? Haleluya. Saya rindu ya, ketika kamu pulang nanti, khususnya ibu-ibu yang suaminya nggak ikut di sini, suaminya bilang, nggak songon ritik kok mama tua. Bahasa Songoni, ya? Kira-kira semua tahu ya. Bahasa Songoni ya, mungkin harus diterjemahkan juga, ada nggak tahu nanti. Kenapa begitu? Iya, Holland Mekel, kan? Ketawa. Apa yang diajar di gereja? Ketawa mulu kok, senyum mulu. Sukacita aku. Nah. Terus dia pasti besok minggu bilang, Mak Rotua, ya. Iya, Rotua tadi namanya kan. Aku pun lupa yang gue bilang. Mak Rotua, ikutlah aku ke gerejamu itu, katanya kan. Iya kan? Ngapain kita khotbah pertemuan terlalu tegang muluk-muluk ya? Sederhana-sederhana tapi kita kena ke hati kita ya kan? Berubah hidup ini. Haleluya. Mak Rotua, dohot mau sugut bah, katanya kan? Kenapa? Kok ikut kau Pak Rotua? Gak bisa mekel aku. Karena menurut para psikolog ya, orang yang selalu tertawa sehari minimal 2 jam itu tubuhnya sehat. Amin. Iya. Tapi orang yang terus menangis setiap hari 2 jam itu makin hari tulangnya kering. Haleluya. Makanya sempat dulu kan diadakan diadakan praktek itu, banyak pengikutnya dulu. Di mana itu? Di Kanada atau di mana? Saya lupa ya negaranya ya. Ketawa mereka sehari 2 jam. Sampai ketawa dibuat-buat loh. Ini bukan dibuat-buat, memang sukacita. Amin. Karena Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Ku katakan sekali lagi, bersukacita. Amin. Haleluya. Amin. Saudara, mari sebagai garam dunia dan terang dunia kita menjadi saksi Tuhan. Amin. Kenapa saya bilang kita ini sebagai garam dunia dan terang dunia? Seharusnya seperti itu. Tapi selalu orang merubah ayat. Kita menjadi garam dunia, terang dunia. Padahal Alkitab bilang sebagai garam dunia dan terang dunia. Itu 2 hal yang berbeda. Makanya kenapa kok gini? Ya kan saya lagi diprosesnya. Karena masih mau menjadi kan? Iya, pergilah ke Gersik itu. Susah prosesnya. Air laut dicampur-campur, tambah banyak campurannya. Tunggu lagi baru dia jadi. Ya kan? Proses. Oke, 3 tahun lagi kita lihat. Kenapa kok gitu Mama Butet? Iya, proses. 5 tahun lagi, kenapa? Masih proses. Kapan jadi? Terus tiap hari bilang menjadi. Makanya Alkitab jelas Matius 5 itu 13 sebagai. Jadi maksudnya janganlah terus proses. Kita ini sebagai garam dunia dan terang dunia. Haleluya. Haleluya. Kenapa keluarga saya bisa saya ajak untuk ikut Yesus, untuk percaya Tuhan Yesus? Apakah karena saya hebat, karena kuat? Enggak. Saya menjadi teladan bagi mereka. Sampai sekarang ada ipar saya ya. Ipar saya, dia selalu bilang, si Lai itu sekarang beda ya. Dia polisi tapi baru pensiun setahun yang lalu. Beda ya katanya.
Terus karena kakak saya ini Ibu Bayangkara ya waktu itu ya, dia selalu kumpulkan itu ya, yang Kristen-Kristen yang kacau-kacau itu. Ya, polisi-polisinya. Dia bilang, kalian Kristen ya? Iya. Kok beda ya Kristennya dengan adik saya? Kok Kristen kalian rokok boleh, mabok boleh? Kok adik saya nggak merokok? Dulu perokok berat 3 bungkus GP gudang garam filter. Sekarang nggak lagi. Jadi kalau saya pergi ke rumahnya itu jam 4 mereka sudah bangun, sudah diajak istri anak-anaknya memuji menyembah Tuhan. Walaupun saya tidak ikut, saya tidak percaya dengan Yesus sebagai Tuhan, tapi saya heran adik saya kok bisa berubah. Kok kalian nggak berubah-berubah? Jadi memang agama tidak bisa merubah siapapun. Perjumpaan kita dengan Kristus secara pribadi itu yang merubah hidup kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Disitulah kau nanti akan mengalami perubahan yang luar biasa. Bukan di luar, tapi dari dalam. Kalau dari luar, itu selalu terpengaruh dengan luar. Tapi kalau dari dalam, dia akan mempengaruhi yang di luar. Amin. Sekalipun di kiri kananmu rebah, di kiri kananmu sekalipun kacau semua, tapi engkau tetap setia kepada Tuhan dan memuji menyembah Tuhan. Amin. Karena kekuatannya di dalam, bukan di luar. Tapi kalau kekuatan dari luar, ya itu akan jatuh dalam waktu yang cepat. Makanya Alkitab bilang Roma 8:37, kita orang yang menang lebih daripada pemenang. Amin. Tidak ada dalam kejuaraan apapun memakai kata itu. Tidak ada. Yang ada menang. Menang, menang, menang. Tidak ada lebih daripada pemenang. Hanya Roma 8:37 diperuntukkan untuk kita yang percaya, lebih daripada pemenang. Artinya apa? Ada jaminan pasti dari Tuhan bahwa piala yang kita terima bukan bergilir, tapi ini piala tetap. Asal saja kita tetap tekun dan setia kepada Dia, maka kita tetap lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, apa yang kami kerjakan coba kita tampilkan dulu. Ya jika bisa. Tapi ini kok tidak ada sinyal, saya juga heran. Bisa ya? Coba kita tampilkan. Ya, karena ini tidak ada kabel sehingga tidak bisa ada suaranya ya. Tengok mereka. Ini di jalan, saudara. Ini ada ya, ada memberikan kekuatan yang baru, memberikan kesehatan, orang lalu lalang rezeki melimpah sehingga mereka tidak kekurangan. Membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ini saudara, tengah malam, Paulus dan Silas berdoa. Dulunya 90% Bani Kedar Nebayon. Sekarang sudah 80% ikut Yesus. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi dengar di sini, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan bunuh diri, kepala penjara. Gitu kira-kira ya. Jangan mencelakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu membawa suruh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar terus. Saudara, ini bukan di hutan. Ini di kota besar, kota Jakarta. Jadi di depannya itu jalan besar, di belakang jalan besar, dan di samping sini itu kantor presiden. Ya. Dan di samping sana itu dekat dari sini, sampingnya Istiqlal. Ya. Yakin betul, Yesuslah satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami. Tanpa Yesus kami binasa, tanpa Yesus kami neraka, tanpa Yesus kami sia-sia, tanpa Yesus kami tak berguna, tanpa Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Yesus kami menerima kepastian keselamatan. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus supaya firman ini menjadi berkat
dalam hidup Bapak ini, dalam Kita doain mereka. yang dia rancangkan dalam hidupnya. Tapi satu yang dia butuhkan yang paling penting adalah hidup sehat, jauh dari coronavirus, jauh dari keselamatan. Karena amal salehnya Ini udah orang yang berbeda. tidak mungkin bisa menembus dosa. Kebaikannya pun tidak mungkinlah bisa menembus dosa. Karena dosa-dosanya, dosa-dosa manusia lebih banyak daripada perbuatan amalnya. Dan juga tidak mungkinlah Tuhan bisa disombong oleh amal saleh kami. Itu sebabnya kami butuh keselamatan yang dari itu. Ya Allah, kami percaya kami dapat selamat karena anugerah. Lewat pengorbanan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kami bisa diselamatkan. Karena itu kami bersyukur hari ini. Kami sudah menerima kesehatan keselamatan jauh dari coronavirus. Terlebih terkhusus kami mati masuk surga karena itu janji-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, aku sudah berjumpa dengan saudaraku ini. Dia sudah mengalami Yesus, dia sudah menikmati Yesus, dia sudah percaya bahwa ada keselamatan di dalam Yesus. Dan terlebih terkhusus saya berdoa, orang kuat seluruh keluarga yang ditinggalkannya, maksudnya keluarga yang ada di kampung dimanapun, selamatkan mereka. Karena firman-Mu berkata, satu orang selamat sisi rumah diselamatkan. Aku percaya di dalam nama-Mu Tuhan, dia menerima keselamatan. Jangan kau khawatir, jangan kau bimbang, jangan kau ragu. Ada Yesus yang mampu menolong kau, ada Yesus yang mampu menyelamatkan kau. Yesus berkata. Ya, jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai garam dan terang dunia. Jiwa-jiwa sekarang sedang menunggu kedatangan kita. Mereka sedang melambai-lambaikan tangan. Saya tahu pasti ada banyak juga di sini yang berkata dalam hatinya, aku aja masih seperti ini, aku aja masih seperti ini. Bagaimana aku bisa memberkati mereka, saudara? Karena kita tidak mau memulai. Tapi ketika kita mau mulai, saya yakin Tuhan pasti buka jalan. Amin. Seperti yang ibu ini katakan tadi, saudara. Ibu ini katakan dia suka memberi kok nggak kekurangan. Bapak ini juga suka memberi kok nggak kekurangan. Saudara, setiap minggu yang hadir itu bisa 100 orang. Ya, 100 orang. Ya bisa juga nggak sampai 100 orang. Saudara bayangkan, ya, itu kita kasih mereka itu makanan dan air mineral itu nilainya 25.000. Kalau kali 100 orang, kalau seminggu sekali, sebulan sudah berapa? Itu uangnya dari mana? Saya tidak punya. Saya tidak punya stok uang yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Tapi saya punya Tuhan yang dahsyat. Punya Tuhan yang luar biasa. Dan tidak pernah kekurangan. Karena Dia Allah yang menyediakan segala apa yang kita perlukan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Sebab itu saudara, Bapak Ibu sekalian, kita ini sebagai garam dunia dan terang dunia, kita tidak boleh diam. Kita harus bicara. Kita harus bicara, kita harus bicara. Ada orang bilang, oh diam itu emas. Tapi saya bilang, bicara itu berlian. Bicara itu berlian. Kalau diam emas, bicara itu berlian. Makanya kita lebih baik berbicara daripada kita diam. Sampaikan saja. Saya sudah 30 tahun percaya Yesus, kurang lebih ya, tahun 1996, berarti hampir 30 tahun kurang lebih. Saudara, saya tidak pernah dimasukkan penjara karena menginjil. Enggak pernah. Iya, tapi dibawa ke polsek pernah. Ya, terus di demo pernah di Madura. Ya. Tapi nggak pernah. Kenapa? Saya tahu betul apa yang saya lakukan. Ketika bapak-bapak orang Madura itu dipanggil oleh polisi, oleh Dandim, Kapolres, Bupati, bapak itu bilang, saya nggak dipaksa. Saya nggak dipaksa. Sekali waktu ada orang tanya ke saya, seorang ustadz, dia bilang, Bapak kenapa baptis orang Islam? Saya tidak pernah baptis orang Islam. Saya baptis orang yang percaya Yesus. Kristen pun nggak mau saya baptis kalau nggak percaya Yesus.
Ustadz itu diam. Ya, nggak pernah saya baptis orang Islam, nggak pernah. Ngapain orang Islam dibaptis? Yang percaya Yesus dibaptis. Haleluya. Haleluya. Karena kita harus pakai hikmat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan memang betul, saya tidak berbohong. Kristen pun nggak saya akan baptis kalau dia nggak percaya Yesus. Karena itu kita mari bergerak bersama-sama. Ini 2023, 2025 ini akan kebanjiran jiwa-jiwa. Amin. Pasti. Saya yakin Tuhan bicara sama saya. Saya tahu banyak orang bilang, oh nanti pemilu ada begini, silakan, nggak masalah. Oh nanti ada begini, oh nanti ada krisis, nggak apa-apa. Tetapi semua apa yang Tuhan taruh dalam diri hamba-hamba Tuhan akan terjadi bersamaan. Walaupun di sana terjadi gempa karena sudah dinubuatkan oleh orang tertentu terjadi bencana-bencana, tetapi tetap nubuatan yang Tuhan taruh dalam saya, jiwa-jiwa semakin banyak datang kepada Yesus. Haleluya. Saya tidak mau membantah apa yang dinubuatkan oleh mereka-mereka, tapi saya tetap percaya apa yang Tuhan kasih ke saya harus terjadi. Dan apa yang Dia kasih kalau memang itu dari Tuhan juga terjadi. Haleluya. Tuhan saudara mengerjakan sesuatu tidak harus bertahap, sekaligus Dia bisa kerjakan. Dibuatnya di sini hancur, di sini jiwa-jiwa diberkati, dibuatnya di sana terpuruk, dibuatnya di sini orang percaya makin diberkati, bisa bersamaan dibuatnya semua. Karena itu Alkitab bilang 10.000 rebah di kanan, 1.000 rebah di kiri, engkau tetap berdiri sebagai penonton. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kan itu artinya bersama-sama itu. Padahal di situ terjadi kekacauan, tapi kita tetap hidup, dipelihara, diberkati. Kami sekeluarga hanya berharap pada Yesus. Anak-anak saya semua saya didik. Setiap kali mereka minta sesuatu, kau doa puasa, saya didik demikian. Saudara, semua anak saya kalau saya kasih, karena yang sekolah-sekolah dari saya itu 100.000 satu minggu, dari mamanya 20.000, karena mereka sekolah pulangnya jam 3. Memang sekarang makan 25.000 itu, aduh, di kantin seperti apa sih ya, saudara. Setiap saya kasih minggu itu, setiap minggu, nanti pulang dari sini pas saya kasih, langsung berdoa. Sampai yang masih TKB berdoa, Tuhan Yesus terima kasih, berkatilah Bapakku, berkati dia Tuhan, supaya dia memberi lagi, memberi saya lagi. Haleluya, haleluya. Kita ajar anak-anak kita untuk berharap, percaya, dan mempercayakan sepenuhnya hidupnya kepada Dia. Haleluya. Karena saudara, harta kita Yesus, masa depan kita Yesus, kekayaan kita Yesus. Kalau masa depan kita hanyalah yang di depan, kita pasti sekali waktu nggak bisa ke depan, malah mundur. Tapi kalau masa depan kita Yesus, pasti kita tetap maju bersama Dia. Karena nggak ada yang bisa menghalangi, menghambat Yesus. Kalau harta kita hanya uang, hanya mobil, sekali waktu bisa hancur. Tapi kalau harta kita Yesus, nggak bisa hancur. Kalau kekayaan kita sekedar rumah, kekayaan kita sekedar mobil, akan sekali waktu hilang. Tapi kalau kekayaan kita Yesus, nggak bisa hilang. Waktu saya buat KKR di Rantau Prapat, saudara, dihadiri ada 9 gereja, 9 pendeta kumpul. Saya bilang, apa sulitnya bagi Yesus? Dia batu aja, jadi gue bilang. Besok mereka datang ke hotel, 3 orang pendeta, Pak, kami terus diskusi tentang khotbah Bapak. Bapak kenapa bilang sekali Yesus batu semua jadi? Iya, aku bilang. Hah? Segampang itu Kak? Iya. Tapi masalahnya bagaimana kau bisa buat Tuhan Yesus batu? Oh iya juga ya. Kalau bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, sudah jadi semua. Haleluya. Haleluya. Ini Tuhan ngomong detik ini bilang, plus esok ini jadi gedung yang mewah jadi. Apa sulitnya bagi Tuhan? Kita yang batasi Dia. Kita yang menghalangi Dia untuk melakukannya. Dari mana saya bisa katakan demikian? Ya dari pemikiran kita, dari hati kita, karena kita membatasi Dia. Masa iya sih Tuhan bisa tolong saya, kan ini masalah saya berat. Iya, doa sih doa, tapi kan masalahnya ini lain. Nah, jadi
Dia pikir Tuhan ini ya, masalah kecil gampang, masalah besar agak berat bagi Tuhan. Oh, kayak dokter aja dia pikir. Oh, kalau sakit batuk gampang kasih paramed. Oh, ini stadium 3. Ini berat. Terus Tuhan, oh, kalau stadium 3 berat. Kalau pilek gampang kata Tuhan, sini sembuh kau. Tapi ini stadium 4 nih, kakek ini stadium 3 nggak bisa ini. Berat nih kata Tuhan, berat. Nggak mungkin Tuhan begitu. Kitanya yang kadang-kala bimbang, ragu. Alkitab bilang, Yakobus 1:6, mintalah dengan iman, sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang seperti gelombang laut diombang-ambingkan kian kemari oleh angin, dan orang yang demikian jangan mengira mendapat sesuatu dari Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Iya, lain kali kalau saya diundang kemari atau ya saya kemari atau diundang kemari, kasih judul temanya biar teratur. Haleluya. Kalau enggak saya ngomong begini. Haleluya. Karena bagi saya khotbah itu yang terpenting, mereka pulang sukacita. Mereka pulang damai sejahtera. Mereka pulang membawa iman, membawa kuasa roh. Saya kemari bukan sekedar memberikan informasi, saya memberikan impartasi kepada saudara supaya yang sakit sembuh, yang susah terhibur, yang terbelenggu lepas. Itu tujuan saya kemari. Bukan sekedar bawa informasi, tapi ingin memberikan impartasi. Supaya semua kita pulang dengan sukacita. Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus, jikalau apa yang saya sampaikan tadi mengena hatimu dan kau berkata, itulah aku mau Tuhan pulih hari ini. Aku tidak mau lagi Tuhan hanya berputar-putar di masalah ini, di persoalan ini. Aku mau bebas Tuhan. Aku mau bebas Tuhan. Silakan maju, saya akan doa buat saudara. Haleluya. Ora basyakaya. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi. Jikalau ada di antara saudara yang berkata, ini beban ini berat, masalahku ini terlalu berat, ini terlalu sulit, Tuhan, aku mau Tuhan untuk mengalami mujizat-Mu hari ini. Dan saya yakin mujizat Tuhan dinyatakan. Mujizat Tuhan dinyatakan. Mujizat Tuhan dinyatakan. Haleluya. Haleluya. Saya merasakan hadiratnya makin kuat mengalir. Saya merasakan itu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya masyaka ya la bayura sekara la babasaka. Saya merasakan, saya mengalaminya di sini. Hati ibu-ibu sudah mulai dijamah. Yang maju ke depan, yang laki-laki, yang wanita, mulai mereka berkata dalam hatinya, Tuhan, tolong aku. Ini saatnya Engkau praktekkan iman ini. Ini saatnya. Angkat dua tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Yesus. Haleluya. Saya minta tolong, ada seorang ibu. Siapa yang bisa bantu saya? Ya, ibu di belakang ya. Siapa yang saya doakan, tolong bantu di belakang. Jamah mereka. Uria masyakara la babasede. Jamah mereka, jamah mereka. Jamah mereka. Jamah mereka, jamah mereka, jamah mereka, jamah mereka.
Mulai sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sembah Dia, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, sembah Tuhan. Sembah Dia. Ora basyaka ya ralababas. Sembah Tuhan. Hadirat Tuhan bekerja. Ora basyaka ralababas. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 In Jesus name. Terima. Terima. Tolong bantu. Terima. 1, 2, 3. In Jesus name. In Jesus name. 1, 2, 3. Terima. 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 In Jesus name. 1, 2, 3. Lepas. Terima. Syukara Bapa Syakar. 1, 2, 3. Lepas. In Jesus name. In Jesus name. Out. Lepas. In Jesus name. Out. In Jesus name. Lepas. In Jesus name. Oh, haleluya. In Jesus. In Jesus name. Lepas. In Jesus name. Siap dan hatimu. In Jesus name. Lepas. Angkat 12 tangan betul. 1, 2, 3. Lepas. Urabashakaralam. Kiaralababashiri. 1, 2, 3. Lepas. Angkat tangan. Dia tahu masalah, dia tahu semuanya. Saya berdoa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3. In Jesus name. In Jesus name. Terima. 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 Urapan Tuhan bekerja atas kalian semua. Urapan Tuhan bekerja. Urapan Tuhan mengalir atas kita semua. Oh, Yemeraka Saka Mayore Nala. Ole Obahaba Yobereke. Yere Baka Baba Baka Mayoko. Oh, yeah. In Jesus' name. In Jesus' name. Ilaga Baba Bayarala Baba So. Hallelujah. Hallelujah. Oh, in Jesus' name. Terima. 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 Dalam nama Yesus. 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 Damai sejahtera melimpah atasmu. Damai sejahtera melimpah atasmu. Damai sejahtera Allah lebih besar dari semua masalah dan pergumulan. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, saya tahu semua apa yang Roh Kudus lakukan selalu pro kontra. Jangan pernah terpengaruh. Ketika kita memuji Yesus, menyembah Yesus, nggak mungkin setan bekerja di sini. Amin. Ini semua karya Roh Kudus. Amin. Saya tahu semua kegiatan Roh Kudus ada kontroversial. Pasti ada yang kontra, ada yang pro. Bahkan orang yang lumpuh kita doakan jalan juga ada yang bilang macam-macam. Tapi percayalah, ketika engkau yakin dan dilawat Tuhan, engkau pulang dengan sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ikuti doa saya, mari. Semua kita bangkit berdiri, angkat tangan. Tuhan Yesus. Saudara ya, saya ajar ya. Doa itu pertama harus kencang. Kedua, usahakan cepat. Kenapa? Kalau kita lambat, Tuhan Yesus, jemuranku udah kuangkat belum ya? Apa aku udah main otak? Kalau pelan,
Tuhan Yesus harus kedengaran ke sini. Ya, ikuti saya. Tuhan Yesus, kami menang lebih daripada pemenang. Tuhan sudah urapi kami. Kami pasti baik. Kami pasti menang. Haleluya. Saudara, saya contohkan ya. Saya dalam beban yang sangat berat. Saya bilang gini, Yesus engkau dahsyat luar biasa ajaib. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Sepatah kata engkau kata jadi semua. Karena itu aku percaya. Aku tidak akan kalah dengan ini semua. Karena engkau sudah takdirkan aku untuk menang lebih daripada pemenang. Aku cakap menanggung segala perkara di dalam engkau. Karena engkau nama tertinggi, nama di atas segala nama. Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Ikuti doa. Tuhan Yesus, kami percaya kami sudah diurapi, kami sudah diberkati lewat kebenaran firman, dan kami imani firman ini akan berakar, bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami, dan kami percaya kami sudah dipulihkan, sudah dipulihkan, sudah dipulihkan, sudah dipulihkan di dalam nama Yesus. Saudara yang sakit disembuhkan, yang susah sudah terhibur, yang berseteru diperdamaikan, yang kekurangan sudah diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan sudah buka jalan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk ya. Jadi Lawat Tuhan. Amin. Siapa yang lawat Tuhan? Amin. Angkat tanganmu. Iya, terima kasih. Puji Tuhan. Iya, kami sebagai gembala di tempat ini dan seluruh majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani jemaat di tempat ini di waktu-waktu yang sudah silam, dan memang kita bergumul, tetapi pada hari ini bisa dijawab oleh Tuhan, sehingga kita dapat mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa, kesaksiannya juga yang sangat luar biasa, dan semua kita dipenuhi Roh Kudus. Dan ada pesan yang paling indah pada siang hari ini, bahwa kita semua bekerja sama-sama bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai menunggu, tapi mari kita kejar bola dengan baik, kejar bola dengan kesempatan yang sangat luar biasa. Jangan menunggu waktu itu kita pakai. Tuhan sudah diberikan kita waktu untuk bekerja, mari kita pakai dengan luar biasa untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Lubis yang sudah memberkati kami di tempat ini. Inilah pelayanan kami Bapak, yang banyak hal yang kami lakukan di sini bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Karena tempat ini ditentukan oleh Tuhan untuk kami layani. Jadi kami nitip doa Bapak supaya didoakan kami di tempat ini, diberikan kami kesatuan hati, diberikan kami kekuatan, diberikan kami akal budi hikmat, supaya daerah ini bisa kami menangkan untuk Tuhan. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus.